RST dan 0. Nah, tapi kalau yang satu pas itu hanya 2 kabel. Kabel fase dan kabel 0 ya. Nah, nanti dibaca-baca ya buat materi kita. Nah, kemudian apa yang harus kita perhatikan dalam mendesain suatu instalasi? Ini harus betul-betul aman bagi manusia, hewan, dan barang-barang. Kemudian material yang dipasang harus memenuhi standar kualitas. Lalu penghantar arus atau kabel yang digunakan sesuai dengan diameternya. Nah, coba nih, Anda kan mahasiswa instalasi ya. Jangan sampai nanti ada eksiden. Nah, tadi udah baca belum di TV One itu? Bapak, Ibu, cucu, sama baby sister mati kesetrum di kamar mandi. Gara-gara water heaternya itu bermasalah, mengandung setrum. Nah, bayangin coba. Itu artinya adalah keteledoran si pemilik rumah. Nah, ini hati-hati. Itu yang water heater tahu. Siapa yang tahu? Water heater apa? Alat pemanas air. Nah, jadi alat pemanas air itu ada macam-macam ya. Ada yang pakai solar cell, tenaga surya, ada yang pakai gas, ada yang pakai listrik. Nah, ini yang pakai listrik nih. Nah, risikonya apa? Mati itu, bayangin coba, kesetrum. Padahal setrumnya cuma 220 kan? Kan Pak Isan pernah bilang, Alia, kamu pernah kesetrum nggak? Alia Azahra, pernah kesetrum nggak? Belum ya? Pernah, Pak, tapi nggak tinggi, Pak, tegangannya. Oh iya, bayangin, maka hati-hati ya. Tadi lihat nggak di TV One? Ada kan beritanya kan? Apaan, Pak? Barusan di daerah Nggak mana tahu. tuh? Oh iya, Nggak tahu, Anda Pak, saya habis ulangan, Pak. iya, Anda lagi ini ya, UTS ya. Nah, jadi hati-hati. Jadi ini sekaligus mengingatkan bagi mahasiswa Pak Irsan, hati-hati ya. Kita harus selalu periksa mana bagian-bagian yang membahayakan. Nah, jangan lengah. Nah, jadi aman bagi manusia, hewan, dan barang. Nah, kalau yang tadi di kamar mandi gara-gara alat pemanas listriknya ada ngandung setrum, 4 nyawa melayang. Bayangin coba. Nah, material yang dipasang harus memenuhi standar. Nah, pengantar arus kabel digunakan harus berdiameter sesuai dengan kuat arus yang mengalir. Nah, kerugian dalam instalasi, penerangan itu hanya diberikan 2%. Kalau untuk tenaga 5%. Dari tegangan ya. Jadi tegangan di rumah 220. Jangan sampai nanti ada bagian di belakang rumah Anda tegangannya tinggal 110. Wah, nggak benar itu. Dia harus kurang 2% aja. Coba 2% dari 220 berapa? 4,4 kan? Nah, jadi tegangannya jangan sampai kurang dari 15,6 volt. Kalau di rumah tegangannya tinggal 190, nah instalasinya nggak benar itu, diragukan. Tuh, ini mau kemana nih si ini nih? Oh iya, terus. Udah, jalanin lagi. Ada 44 halaman. Nah, tinggal dibaca-baca aja. Udah. Nah, ini bergenser ini artinya pembatas. Kalau di rumah kita kan ada pembatas meteran listrik, itu pakai MCB ya. Itu kalau 220 berarti 1 ampere. 480 2 ampere. 900 itu 4 ampere. 1300 itu berarti 6 ampere. Kalau 2200 itu berarti 10 ampere. Nah, kira-kira gitu ya. Terus ke bawah. Nah, Anda bisa ngelihat bagian-bagiannya apa aja. Terus kemarin udah disinggung juga tentang MCB.
macam-macam breaker ya. Nah, ini yang jadul tuh. Sekring, pakai sekring otomatis tuh. Yang sebelah kanan pakai EI, ya, beda kan. Terus lagi, terus 44 halaman, banyak tuh. Nah, juga harus memahami macam-macam kabel ya. Ada NGA, NYA, NYM, NYY, NYGBY, NYMHYO. Itu harus masih banyak lagi tuh. Yang umum aja yang sering dipergunakan. Instalasi yang umum itu hanya 3. NYM, NYY, dan NYA. Nah, kemudian terus stop kontak. Stop kontak ada single, double, ada inbow, ada outbow, ya. Terus stop kontak kecil, besar. Nah, ini jenis inbow. Stacker. Stacker tahu kan? Colokan ya. Ada stacker, ada stagger, ada striker, ada sticker. Itu beda-beda tipis tuh. Tapi artinya beda jauh. Kalau di instalasi stacker itu colokan. Istilahnya cowoknya lah. Kalau stop kontak ceweknya gitu. Ya. Terus. Saklar. Udah paham? Ada push on, push off. Kalau yang push on ditekan nyala. Ada lagi kalau push off ditekan mati. Nah, siapa yang tahu nggak jenis saklar push off ada di mana? Siapa yang tahu? Kalau ditekan mati, di saklar mana? Ayo, mahasiswa Pak Irsan. 55 orang. Masa nggak bisa jawab? Sebutkan contoh saklar push off. Ada di mana? Ini bukannya push up, bukan. Ambo, Pak. Hah? Ambo, Lampu Pak. apa? Lampu apa? Kulkas. Nah, cakep. Tuh, lampu kulkas. Lampu mana lagi? Lampu mobil. Mesin, Pak, mesin. Coba. Mesin apa? Ya, Pak. Komputer, Pak. Komputer. Mesin komputer. Yang mana tuh? Yang umumnya Pak Ihsan tahu tuh lampu kulkas sama lampu mobil. Jadi lampu kulkas itu kalau ada switch-nya tuh di dekat pintu tuh. Kalau Anda tekan, nah berarti mati. Nah, pada saat pintu kulkas dibuka, maka dengan sendirinya lampunya nyala. Maka Anda siap untuk mengambil makanan yang ada di kulkas. Kan gitu kan? Mobil juga gitu. Ada yang mobil tuh secara otomatis pas pintu dibuka lampunya nyala. Kemudian Anda masuk, tutup pintu mobil, lampunya mati. Nah, itu tergantung posisi switch-nya ya. Nah, itu namanya push off. Kalau push on, ditekan hidup kayak bel listrik aja gitu. Tet. Nah, itu push on namanya. Ada lagi kalau di breaker, magnetic contactor, namanya apa? Push button. Ya. Oke, terus lanjut. Nah, itu kelihatan saklarnya, saklar tunggal majemuk, terus. Ya, terus tip menggunakan saklar. Ya. Oke, ini banyak sekali. Yang nggak paham, tanya ya, yang kurang jelas. Ini pengetahuan standar ini. Anda nggak harus dapat dari Pak Irsan. Dari dapat YouTube juga banyak. Apalagi belajar instalasi listrik. Nah, di YouTube banyak itu. Tinggal nyari aja tuh. Daripada main game sambil tidur-tiduran, Anda buka YouTube. YouTube tentang materi pengetahuan praktis instalasi listrik. Nah, itu secara nggak langsung Anda ini lagi praktek. Lihat dari gambarnya. Terus, lagi. Nah, ingat, rumah juga harus diperhatikan groundingnya. Ya. Tengku Rafliansah, rumah kamu ada groundingnya enggak? Ardenya. Oh, belum ada. Ini kamu posisinya ada di mana nih? Kayaknya di jalan tol nih. Hah?
Oh, ininya aja ya, backgroundnya ya, bergerak ya. Ya. Oh, di rumah. Nah, sepertinya nggak ada. Kenapa nggak ada? Hah? Kamu harus tanggung jawab. Bikin dari sononya. Lu kan anak elektro. Anak elektro tuh teori harus sesuai dengan prakteknya. Udah dikasih teorinya, prakteknya nggak dikerjain. Nah, minta sama bokap. Pak, ini rumah kita nggak ada groundingnya nih. Kata dosen saya, suruh bikin grounding, Pak. Biarin saya yang kerjain aja. Gitu dong. Ya, Arde itu. Yang lain juga sama ya. Ada. Ah, kayaknya. Nanti bisa lihat. Buktiin. Di foto. Ada kabel kuningnya nggak? Kuning strip hijau. Iya, iya. Itu kalau ada berarti benar itu. Tapi dicek lagi. Benar nggak groundingnya sampai ke permukaan air di bawah tanah. Itu dan tahanan isolasinya itu 1000 kali tegangan terpasang. Minimal. Minimal berarti 0,22 mega ohm. Nah, nanti dites lagi. Mesti pakai alat ukur namanya Megger. Mengukur tahanan isolasi. Ya, yang lain juga sama ya. Nah, Aulia juga Azahra. Rumahnya pakai nggak tuh? Pakai grounding nggak? Enggak, Pak. Biarin nanti Pak Isan ngecek rumah Azahra nanti. Azahra tinggalnya di mana? Jauh, Pak. Di mana? Jakarta Selatan, Bayoran. Deket. Bayoran tuh, daerah elit itu. Siapa teman-teman yang udah ke sono, ke rumah kamu? Banyak? Enggak ada, Pak. Hah? Nggak Ah, ada, berarti Pak. kamu belum welcome sama teman-teman kamu tuh. Ajak teman-teman kamu. Enggak gitu, Pak. Ya, temen cowok tuh diajak tuh. Si Tengku Rafliansa diajak. Jadi tahu kenal rumahnya ini. Oh iya. Udah lewat pandeminya, weh. Ini Pak Irsan enggak nih? Kebetulan aja nih. Ya, bicara apa ya. Insya Allah nanti ya. Kalau udah aman, pada saling kunjungi rumah teman-teman itu. Jadi Pak. minimal kan orang tua kamu tahu, oh iya, ini si Aulia Azharah nih temennya nih si Tengku Rafliansah. Oh dia nih orangnya. Terus yang suka WA-WA si siapa nih? Si Sadam Aska umpamanya. Ah, ketahuan tuh. Ya. Oke, berikutnya lanjut ke bawah. Setelah grounding apaan? Nah, ini bab 2 sebenarnya nggak ada hubungan, tapi buat pengetahuan aja. Ini artinya pemanfaatan tenaga listrik. Jadi di rumah kita itu ada namanya ALRT, alat listrik rumah tangga. Nah, tentunya pasti dia memerlukan stop kontak ya. Nggak mungkin dong Sadam Aska nyolokin dispenser, stekernya nyolokin di hidungnya. Ya kagak ada strumnya itu. Walaupun hidungnya lubangnya 2. Steker masuk sih, tapi kagak ada strumnya. Nah, kan nggak mungkin kan? Nah, jadi harus punya stop kontak. Dan stop kontaknya kalau bisa dicek, ada grounding nggak? Sadam Aska, di rumah kamu ada grounding nggak? Ada, Pak. Bener. Ntar Pak Isan ngecek loh. Kabelnya Coba cek ada nggak kabel kuningnya ada nggak? Ada, Pak. Nah, cakep. Pernah diukur nggak? Berapa tahanan isolasinya? Belum pernah, Pak. Ya, nanti harus diukur. Ukur ya, pakai Megger namanya. Fase dengan 0, fase dengan ground. Oke, yang lain juga sama. Nah, oke. Berikutnya, jadi hemat listrik dalam rumah tinggal ini tentunya kita ke depan ini kalau bisa pemakaian lampu itu juga carilah lampu yang LED ya. Jangan yang lampu abal. Nah, Ika Nur Coffee, di rumahnya ada lampu TL nggak yang panjang? Udah nggak ada lagi? Udah nggak Atau ada, pakai Pak. LED semua? LED semua, Pak. LED semua.
Oh iya, berarti rumah ikan kopi udah udah rumah ini menyesuaikan teknologi dia. Nah, tapi di rumah Pak Ihsan masih pakai lampu tel panjang. Ada yang LED, SL, ada neon bulat, ada neon panjang, ya. Nah, kalau di Ika Nur Coffee udah LED semua ya. Oke, bagus. Itu termasuk lampu hemat energi. Ya, terus berikutnya. Nah, ini nanti ada, kalau Anda mau mengetahui berapa besarnya kuat penerangan, itu Anda bisa pakai lux meter. Satuannya lux. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Nah, ini buat referensi kita aja. Kalau kita di rumah ada ruangan tamu, maka berapa lux syarat persyaratannya? 120 sampai 250. Nah, ini dipelajari. Nah, ini buat standar kalau Anda nanti mengadakan penelitian. Karena banyak mahasiswa kita yang lagi ngambil skripsi itu tentang analisis kuat penerangan gedung. Gedung apa umpamanya? Analisis kuat penerangan gedung perpustakaan UNJ. Nah, itu harus punya standarisasi. Nah, ini standarnya nih. Teras, ruang tamu, ruang kerja, kamar mandi. Ya, tentunya ada ruang baca ya di perpustakaan. Ada rak buku. Itu harus memenuhi kriteria pencahayaan. Kalau nggak boleh sembarangan, itu loh. Ya, berikutnya. Ini rumus-rumusnya buat tambahan aja. Ya, ini sebenarnya buat referensi kita aja nih. Jadi nggak ada kaitannya dengan instalasi listrik. Karena mata kuliahnya khusus nanti, instalasi tenaga namanya. Oke, untuk materi watt pertama nggak ada masalah ya, gampang ya. Sekarang masuk yang kedua, PPT. Host untuk ya. Nah, ini ingat ya, kita harus memperhatikan jangan hanya kebakaran aja, juga keselamatan manusia ya. Seperti tadi, banyak sekali orang nggak peduli terhadap listrik. Resikonya apa? Kesetrum. Kesetrum masih selamat sih, alhamdulillah. Ini kesetrum mati langsung. Mati nggak tanggung-tanggung lagi. 4 anggota keluarga mati. Bapak mati, ibu mati, susternya mati. Nah, kemudian ada cucunya satu mati. Nah, itu gara-gara setrum di water heater elektrik. Oke. Nah, di sini iya boleh. Ya, jadi itu biasanya harus bocor. Harus bocor itu kontak ke bodinya ini, mesinnya water heater. Nah, kan itu kan darah lembab ya. Di kamar mandi kan darah lembab. Nah, itu kalau strum induksi itu gampang sekali nyamber manusia itu. Biasanya tuh posisi water heaternya nggak nyaman, terlampau dekat dengan keran. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau masang water heater elektrik itu harusnya ada di atas dia. Ketinggian 3 meter kalau perlu. Nggak boleh terlampau pendek. Pak, kamar mandi di rumah saya cuma 2 meter, Pak. Ya nggak boleh itu. Water heaternya harus ada di luar. Bahaya. Nah, jadi hati-hati. Nah, jadi ini siapa yang di rumah pakai water heater? Alat pemanas air. Ika Nur Coffee rumahnya pakai water heater nggak? Yang lain ada? Yang lain ada yang pakai water heater? Ban kecil ada. Kecil nggak apa-apa, yang penting ada gitu. Siapa yang punya? Ada. Ya. Siapa namanya itu? Yang keras. Pak Isan Mehmet, Pak Isan Budi nih, budak dikit soalnya. Mehmet, mereknya apaan kamu? Water heaternya? Dulu Pak, bentar saya lihat dulu Pak. GE, General Electric atau merek Sanyo? Apa mereknya? Coba dilihat.
Ada Glasium, banyak merek kok ya. Nah itu posisi letaknya jangan terlampau ini ya, dekat keran ya, agak tinggi dia. Paling ini 2 seter itu loh. Jangan terlampau rendah. Karena kan Anda kalau mandi, kalau nggak pakai shower, airnya nyiprat gitu. Itu bahaya malah. Rinai, Pak, Rinai. Oh, Rinnai, ya. Rinnai itu termasuk kategori alat listrik rumah tangga. Umumnya dia banyak produksi kompor listrik dia, kompor gas. Nah, tapi juga ada Rinnai water heater elektrik. Hati-hati ya. Dan rata-rata kalau udah main water heater elektrik itu dayanya nggak cukup 4,5, 600, 900, nggak nendang dia. Dia paling dikit di rumah dayanya harus 2.200. Iya, Pak. Nah, Rinnai Teman saya dayanya pernah berapa punya, kamu? Pak. Berapa? Teman saya pernah punya dayanya 1.200. Terus Nah, pasang terus? water heater, Pak. Ngejepret, Pak, rumahnya. Iya, dayanya kecil rumah lo. Rumahnya Bukan dayanya punya, berapa kamu? bukan Berapa? punya saya, Pak. Teman saya, Pak. Oh, Saya teman nggak kamu. punya masak air Iya. saya, Pak. Oh gitu, iya. Jepret dong. Main gagah-gagahan kali dia. Rumahnya canggih juga nih, udah punya water heater. Tapi dia nggak mikir, daya listriknya nggak sesuai, ya jepret. Karena namanya daya listriknya itu gede, ya. Nah, ada juga yang water heater dayanya kecil, tapi panasnya agak lambat. Nah, jadi hati-hati ya. Nah, lain kalau dia mau nyolong setrum, mungkin bisa kali. Rumahnya 900. Makainya water heater elektrik, pakai AC, pakai macam-macam, rice cooker. Nah, itu namanya nyolong setrum itu. Nggak boleh ya. Kalau ketahuan kita bisa di ini nanti. Denda. Oke, berikutnya terus. Berapa slide ya? Nah, ini tentang suatu penelitian yang pernah Paisan lakukan. Banyak kejadian di Jakarta itu kebakaran karena korsleting listrik. Nah, untuk itu jangan nunggu korsleting ya. Jadi ada 2. Kalau strom itu karena ruangan di salah satu rumah Anda itu ada masalah listriknya. Langsung ditanggulangi. Kalau udah menyangkut keseluruhan, itu terjadilah korsleting, maka terjadi kebakaran. Kalau kebakaran rumah sendiri sih nggak apa-apa. Ini rumah sendiri kebakaran, tetangga jadi ikut kebakar. Nah, jadi kan kesian. Gara-gara kosan, rumah orang ikut kebakar, satu RW umpamanya. Wah, kamu berbahaya itu. Jadi cepat. Jadi kita anak listrik, kalau di rumah ada instalasi kurang nyaman, segera untuk Anda ambil tindakan. Di saklarnya, di stop kontaknya, di panelnya, di kabelnya. Nah, cepat ambil tindakan. Jangan, biarin aja, ntar aja, gampang. Nah, kalau udah main gampang-gampang itu udah kacau udah. Nah, nanti gampang juga kebakaran. Ya. Nah, terus berikutnya. Ada berapa slide? Lagi. Nah, ini tentang penelitian. Terus. Nah, teori. Ya udah, nggak banyak sih. Silakan, Pak Isan senang tanya jawab ya mengenai yang tadi udah Pak Isan sampaikan itu. Hati-hati, yang lain juga. Ingat ya, cewek cowok ya. Pak, saya kan cewek. Amal listrik bagaimana, Pak? Ya harus hebat gitu loh. Maka itu udah punya tes pen udah beli ya. Nah, mudah-mudahan kita minggu depan kita udah mulai ke kampus lah. Anda kayaknya udah gede nih. Ya. Soalnya tadi kemarin Pak Isan udah ngecek. Di lab itu ternyata kabelnya nggak ada. Kabel buat praktek. Saya mengusulin lagi ke Pak Masus. Minta beliin kabel.
Ya kalau nggak ada kabel ya gimana kita mau praktek? Kan repot. Kalau saklar, fitting, lampu komplit. Ini kabelnya nggak ada. Bingung. Maka itu sementara masih work from home. Ya. Silakan kalau ada yang kurang jelas. Anak Pak Irsan nih, ada 53 orang. Ozan, Dwi Permana, ada kamu? Kamu ada di mana nih? Di rumah atau di kosan? Saya di rumah, Pak. Oh, di rumah. Rumah kamu di mana? Di Gunung Putri, Pak. Di Bogor. Oh, jauh ya. Gunung Putri Bogor. Iya. Sentul dong. Bukan ya? Sebelumnya, Pak. Kalau Sentul Jinterep. Jonggol, Jonggol. Setelah Jonggol. Sebelum Jonggol. Oh, Cikeas, Pak. Mekarsari, Cariu. Sebelumnya ya? SBY Oh, di Cikeas tahu nggak, Pak? Cikeas, ya. Arah Ya. itu Cibubur ya? Cibubur. Oh, Di iya. Cibubur ke kanan, Pak. Daya listrik di rumah Anda berapa? 1.200, Pak. Nggak ada 1.200, ngaco. Ih, 1.300. 1.300. Iya, 6 ampere. Nah, pakainya Iya, apa Pak. aja? Ayo, 1.300 pakainya apa aja? AC ada nggak AC? AC ada Berapa biji? 5. 1. Oh, Kalau 1. 2 nggak kuat, Pak. Iya, kalau 2, 3 kamu nyolong setrum namanya itu. Harus, kan waktu itu saya ada 2, Pak. Harus Ya nggak gantian. kuat, gantian. Kalau 2 itu minimal daya rumah kamu tuh 2.200. Ya, Kalau Pak. 1.300 nggak kuat. Kan Masih AC 1 miskin ya, PK Pak. itu 700 ini 756 ya. Oke, ya listriknya nggak kuat dong. AC, kulkas, TV. Ada. Nah, rumah kamu pakai grounding nggak? Ada hardennya nggak? Ayo. Nggak pakai, Pak. Saya yang Nah, masang. ya masang. Kok nggak boleh kamu. Kamu kan anak elektro. Masang itu betul-betul apa kata dosen. Mesti ada groundingnya, pakai groundingnya. Nah, nanti kalau rumah kamu ini nggak sering ada sambaran petir nggak? Nggak, Pak. Nggak. Nah, kalau daerah petir itu bahaya itu. Nah, kalau Tapi dekat rumah petir. saya ada ini, Pak. Ada gardu PLN gede gitu, Oh Pak. iya, berarti dia ada pengaman tower ada ininya, alat penangkap petirnya itu. Dekat rumah saya. Jadi depan rumah saya itu kayak tempat yang nyampe setrum gitu loh. Gede banget, Pak. Oh Panel-panel iya, tiang-tiang tower. iya, itu tower-tower ya. Itu berarti ini kali Gardu induk induk. ya? Ya, gardu Iya, induk, gardu Pak. induk. Iya. Kalau dekat rumah kita, rumah itu biasanya gardunya gardu distribusi. Oke, bagus. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Jangan malu-malu. Ini kasih lihat dong wajahnya nih. Pak Hasan belum lihat wajah-wajah Anda nih. Jangan diumpetin. Ini kalau kuliah luring kayak gini nih. Oh, mana si Ilham? Agus Saputra, ada di mana kamu? Di kampus atau di ini rumah? Zahra Fadlan, mana namanya Zahra Fadlan nih? Hadir, Pak. Ikut kuliah nggak nih? Enggak. Nah, kasih lihat dong. Nah, kamu kalau nggak tadi gambar penampakan aja tuh. Tuh ada Kori tuh. Kori ada di mana Kori? Kori Dwi di rumah atau di ini? Di rumah, Pak. Di rumah. Jangan di kafe ya, nggak boleh. Renaldi. Enggak, Pak. Ya, Renaldi di mana? Di rumah. Iya di rumah, Pak. Sanggar Ya. seni. Oh ya, kamu punya sanggar seni? Iya, Pak. Seni apa tuh? Musik? Wayang, Pak. Wayang. Orang tua ya? Orang tua? Iya, Pak. Iya. Orang tua kamu dalang. Berarti suka begadang loh kamu. Iya, Pak. Suka begadang. Wayang. Oh,
Apa, Pak? Wayang apa nih? Wayang Jawa? Wayang kulit, Pak. Iya, wayang kulit, Pak. Sunda? Wayang kulit, Pak. Berarti kamu keturunan itu, dalang kamu ya? Jawa, Pak. Apa kamu statusnya udah dalang juga? Enggak, saya Udah enggak di jago? dalang, Pak. Enggak di dalang kamu. ya, saya, Pak. Yang di dalang orang tua? Iya, Pak. Nah, biasanya itu orang tua tuh hobi aja dia. Karena cerita-cerita pewayangan itu pasti ada sejarahnya. Nggak mungkin enggak, ya. Kamu tinggal daerah mana nih, Renaldi nih? Saya Kamu Bekasi, daerah mana? Pak. Bekasi, Pak. Oh, Bekasi mana? Bekasi Timur, Galaksi, barat? Pak. Dekat Galaksi, Pak. Bekasi Selatan. Oh, Galaksi. Iya, iya. Tuh, daerah rumahan itu. Ya, Pak. Oke. Ada lagi yang ingin tanya, silakan. Jangan malu-malu. Pak, saya mau nanya, Pak. Hanya sebentar aja nih. Boleh, boleh. Siapa namanya? Rahman, Bang. Nanya apaan, Man? Minggu Ya. kemarin kan Bapak pernah bahas Rahman, itu apaan? yang tentang pusat hubung bagi Bahas apaan? antara penerangan sama stop kontak kan jalurnya dipisah ya, Pak ya? Apa sih grupnya maksudnya gitu, Pak? Pembagian arusnya, Pak. Antara penerangan dan stop kontak dipisah gitu, Pak. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau untuk pembagian jalur itu boleh digabung nggak apa-apa. Asal dibagi rata gimana, Pak? Jumlah titiknya tuh harus seimbang. Misalkan ada di rumah kamu ada berapa titik tuh? 24 titik. MCB-nya ada 3. Nah, berarti masing-masing 8. 5 buat lampu, 3 buat stop kontak. Nah, tapi kalau ada jalur AC, kalau bisa pengamannya sendiri panelnya. Nah, itu nanti belajar di tabel rekapitulasi daya, tabel keseimbangan beban. Ya. Nah, itu. PHB. Kamu coba cek di rumah kamu, PHB ada berapa MCB? 1 doang, Pak. Ya. Itu 1 doang. Orang dayanya kecil, Pak. Enggak, dayanya berapa di rumah? 4,5, 900? 900. 900. Oh. Iya. Rumah kamu di mana nih, Perumnas atau di komplek atau di BTN? Ya enggak di perumahan, biasa aja. Di daerah mana, Man? Priuk, Pak. Cilincing. Oh, berarti rumah ini ya, rumah biasa ya? Biasa. 900, MCB-nya 1. Nah, jadi kalau bisa nanti kamu ganti MCB-nya jangan 1, 2. 1 buat melayani instalasi bagian depan ke bagian tengah. Kemudian bagian tengah ke bagian belakang 1 lagi gitu. Jadi kalau MCB 1, kalau ada gangguan, yang lain ikut terganggu, betul nggak? Terus kamu tinggal di Priuk, ada berapa sekat ruangan di rumah kamu? 1, 2, 3. Atau kamar tidur ada berapa biji? Berapa? Kamar tidur 2. 4 sih, Pak. Kamar 2, ruang tamu 1 sama kamar mandi. Kamar 2, ruang tamu 1 sama kamar mandi, Pak. Iya, itu minimal harus 2 grup. Jangan buat 1 grup, ya. Bisa nggak kamu ganti jadi 2 grup? Bisa sebenarnya, Pak. Cuma posisinya lagi berantakan, Pak. Karena masih instalasi lama, Pak. Ya, sekalian dibenahin. Kalian dicek instalasinya, kabelnya masih layak atau enggak, gitu loh. Kamu lapor dulu ke orang tua kamu. Jangan main kamu bongkar-bongkar aja. Ntar akhirnya malamnya gelap gulita. Gara-gara instalasinya kamu belum kelar. Kan gitu kan. Nah, itu mesti didesain dulu, direncanakan dulu yang matang gitu loh. Nah, begitu juga equipment perlengkapannya udah ada. Kabelnya udah siap, isolasinya udah siap, MCB-nya udah siap gitu loh. Nah, jadi belum ada kabel kamu udah main bongkar aja. Kamu beli dulu ke toko kabel, balik lagi, pulangnya sore, malam gelap gulita ntar. Kamu bisa perang dunia itu sama orang tua kamu ntar. Nah, nggak boleh itu, harus direncanakan ya.
Ya kamu anak elektro harus berani tuh. Bongkar. Ajak temennya yang jago instalasi itu. Kan teman-teman kamu banyak tuh anak SMK tuh. Anak SMK 1, SMK 5, SMK 34. Kamu SMK, SMA? SMK, Pak. SMA mana? SMK 4. Rorotan. Nah, SMA 4 lu bikin malu aja lu. Rorotan itu sekolah favoritnya. Zamannya awal Pak Irsan bimbing mahasiswa ini PPL itu di Rorotan tuh. Zamannya Pak Bowo. Kamu pinter, mungkin malu aja kamu. Tinggal di Tanjung Priuk. MCB-nya 1 lagi. Alumni SMK 4 Rorotan lagi. Aduh, bikin malu itu kamu. Nanti Pak Irsan bilang sama sini tuh. Guru kamu. Siapa namanya? Pak Herman, siapa itu? Pak siapa? Pak Ada tuh Erwan. yang Pak Irwan ya. Yang suka ikut kompetisi itu. Terus yang gemuk siapa itu? Lunarko, Pak. Ya. Kamu Yang Rahman gemuk ada Pak Diki, Pak. Iya, Diki gendut. Tanya tuh Diki. Kalau untuk di elektro instalasi Pak Irsan termasuk suhunya lah gitu. Kemarin Diki Pak Irsan ngajarin tuh PPG dia. Sekarang dia udah jadi pegawai negeri lumayan. Dia juga alumni SMK 4 Rorotan. Nah, terus dia ngajar situ. Oke, ya, mana ya? Lu jangan bikin malu lu. Ntar gue bilangin Diki lu. Ki, lu ada Iya, alumni pengennya sih gitu, Pak, diubah semua. Cuma lagi tidak mungkin lah. Kan harus sesuai kondisi juga, Pak. Iya, harus dong. Iya. Ke orang tua kamu, boleh nggak instalasinya diperbaiki gitu? Ya, yang bagus. Kalau perlu dayanya ditambah, jangan 100 lu. Daerah Tanjung Priok kan daerah panas itu, mesti pakai AC. Minimal 2.200. Rumah MCB-nya 4. Oke, yang lain bagaimana? Silakan. Kalau ada yang kurang jelas tanya. Kalau enggak, udah ya. Pak Irsan akhiri cukup ya. Nah, kamu baru capek habis UTS Bu Nuranifah. Minggu kemarin UTS sama Pak Irsan. Nah, pelajari apa yang Pak Irsan berikan. Yang nggak ngerti, tanya. Insya Allah minggu depan kita udah siap-siap deh praktek deh. Pak Irsan lagi nyari kabel ini. Habis sama Masus nggak nyiapin kabel sih. Bingung jadinya mau praktek. Oke, materi untuk hari ini cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Sama. Riko Taufik. Ayo ini, Matt. Kapan nih kepik? Lah, katanya kepik. Man mau nanya, Man.